Umrah Story Part 6 Prosesi Umrah. Assalamualaikum guys. Setelah 4 hari di Madinah, saatnya kita akan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan prosesi utama umroh. Adapun rukun umroh yang akan kita jalani itu yang pertama niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul, dan kelima dilaksanakan secara tertib. Kali ini jamaah Ujastour akan melaksanakan umroh sebanyak 2 kali. Pertama, kita ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mikat. Mikat adalah batas atau tempat dimulainya para jamaah umrah untuk berihram sekaligus memulai niat. Di masjid ini kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat. Selama ihram, jemaah tidak boleh mematah ranting, memotong kuku, memakai wangi-wangian, membunuh binatang, meminang, menjadi wali nikah, dan melakukan hubungan suami istri. Bagi laki-laki, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, dan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Nah, kalau yang ini suasana mengambil mikot yang kedua di Mekah. Jadi bagi penduduk Mekah yang ingin mengambil mikot, itu disediakan beberapa tempat yang menjadi alternatif. Setelah beres mengambil mikot, kita melanjutkan perjalanan ke kota Mekah yang mana menempuh waktu selama 6 jam. Awalnya saya dan Pak Su masih menikmati perjalanan, tapi badan ini, kaki ini semuanya rasanya capek sekali. Karena selama di Madinah, kita itu biasa bangun jam 3 subuh untuk ke masjid. Dan pada saat eksplor Masjid Nabawi itu semuanya full jalan kaki. Bayangkan betapa luasnya Nabawi, itu membuat kaki ini terasa pegal sekali. Nah, kita terbangun pada saat di rest area untuk buang air kecil, kemudian minum teh. Tak berapa lama kita pun memasuki kota Mekah. Masuk hotel dulu untuk menyimpan barang, mengambil kunci. Setelah itu jamaah dipersilahkan untuk makan malam karena prosesi umroh tak akan lama lagi dan membutuhkan tenaga. Ini kita kumpul di lobi. Suasana ini pas jam 12 malam. Ini pada saat menuju ke Masjidil Haram, rasanya tak percaya. Sepanjang jalan nangis, bahkan pada saat masuk Masjidil Haram pun nangis karena ini adalah momen pertama kali saya dan Pak suami melihat Ka'bah secara langsung. Siapa yang tidak akan bergetar hatinya ketika pertama kali melihat Ka'bah yang selama ini hanya dilihat di televisi, ini benar-benar ada di depan mata. Selanjutnya kita akan melakukan tawaf, yaitu aktivitas mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan para jamaah ketika menunaikan ibadah haji dan umroh. Saat tawaf, pundak kiri harus lurus ke arah kiblat dan tidak boleh menoleh ke belakang. Putaran tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari titik Hajar Aswad. Dalam prosesi tawaf ini, kita akan dibimbing oleh mutawif. Doa-doanya sudah lengkap tertera di buku panduan dan plus akan dibimbing oleh mutawif. Jadi selain doa yang ada di buku panduan, kita bebas meminta atau membaca doa apa saja saat melakukan tawaf. Jadi gambar ini adalah umrah kedua yang dilaksanakan pada siang hari, sedangkan pada umrah pertama itu dilaksanakan pada tengah malam. Ya, beginilah keadaan pada saat tawaf. Masjidil Haram itu tidak pernah sepi, pagi maupun malam sama ramenya. Setelah tawaf, langsung minum air Zam-Zam dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim.
Seperti inilah penampakan makam Ibrahim. Jadi ini bukan kuburan ya guys. Makam Ibrahim adalah batu tempat Ibrahim berpijak saat membangun Ka'bah. Sholat di belakang makam Ibrahim ini adalah tempat yang sangat mustajab untuk dikabulkan doa. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini, silahkan berdoa yang sebanyak-banyaknya. Proses selanjutnya kita akan melakukan sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki dan berlari-lari kecil di antara kedua bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sejarah sa'i dimulai ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah agar meninggalkan istri beserta anaknya di gurun yang tandus. Siti Hajar berlari-lari antara bukit Safa dan bukit Marwah untuk mencari air. Sa'i memiliki arti berjalan atau berusaha. Berdasarkan sejarahnya, maka sa'i bermakna agar dapat mengingatkan manusia untuk selalu berusaha. Masya Allah, benar-benar prosesi umrah ini memerlukan fisik dan mental yang kuat, khususnya tawaf dan sa'i. Bayangkan 7 kali putaran itu totalnya 2,8 km. Yang terakhir tibalah kita pada proses tahallul, yang artinya dibebaskan atau diperbolehkannya seseorang dari larangan ihram. Tahallul disimbolkan dengan mencukur minimal 3 helai rambut. Demikianlah prosesi umroh yang telah dilaksanakan. Sampai jumpa di part selanjutnya.